Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi bersama-sama kami di dalam online service bagi minggu ini. Minggu ini adalah merupakan minggu ke-9 ataupun ke-10 kita mengadakan online service. Tapi kami percaya church at home itu sangat menggembirakan kita semua. Dan kami di sini juga sangat berterima kasih dengan teknologi yang ada. Kami dapat menyampaikan setiap isi hati kami, dan kami dapat sharing bersama-sama juga bagi semua keluarga yang ada di rumah. Dan mari kita akan menyembah sebentar lagi dengan pujian dan penyembahan yang akan kami bawakan. Haleluya, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan katakan, angkatlah tinggi panjinya, angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Haleluya. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamaku, bersamaku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamaku, bersamaku.
mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Bila hidupku ku serahkan kepadamu, inilah hatiku ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku.
Shalom kepada seluruh jemaat OCC dimanapun berada. Bersua kita kembali di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Ini adalah minggu yang ke-9 dalam rangka PKP ataupun MCO yang masih berlangsung, yang masih mengekang pertemuan kita di gereja. Tetapi saya percaya lewat kasih dan anugerah Tuhan kita tetap dapat bersama-sama lewat sesi ibadah online yang dianjurkan oleh anak-anak muda kita di OCC. Dan untuk Anda yang dimanapun yang menyertai kami dalam sesi ibadah online hari ini, walaupun Anda tidak beribadah di OCC, tapi kami percaya OCC punya informasi berkat untuk kita semua dimanapun berada. Sebagai gereja yang kecil, kami mau menjadi impact kepada semua orang yang di luar sana, bahwa gereja yang kecil punya visi dan misi impact yang besar di dalam kehidupan rohani untuk seluruh umat dimanapun berada. Ya, jadi salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk lanjutan daripada sesi sharing pada hari ini. Baiklah jemaat yang saya kasih, mari kita lihat firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa kita dalam renungan yang sangat singkat. Ini kita akan melihat daripada surat ataupun tulisan Habakuk di dalam pasal yang ketiga ayat 16 hingga 19. Habakuk pasal 3 ayat 16 hingga 19 berbunyi demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Ini adalah ungkapan sukacita yang paling besar dalam sejarah Alkitab. Bagaimana Habakuk meresponi tentang suatu masa yang sukar pada waktu kehidupannya, pada waktu zamannya, pada waktu saya melihat pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana Habakuk memulai pelayanannya. Dia bergumul kepada Tuhan di dalam doanya, dan ketika di akhir pada doanya, dan dia katakan seperti ini, ya, sekalipun apapun keadaan pada waktu yang dia hadapi pada waktu itu, dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Di dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang cukup tenang, cool seperti Habakuk. Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan engkau hati seperti Habakuk. Semakin susah dunia menghadapi persoalan, semakin saya tenang untuk menghadapinya. Hari ini adalah satu kunci iman percaya seorang pemimpin rohani seperti Habakuk, yang tidak ada duanya di dalam mana-mana tulisan firman Tuhan yang kita baca. Hanya inilah satu-satunya. Ketika Habakuk menyatakan isi hatinya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu berbicara tentang ketidakberhasilan semua proses bentuk ekonomi yang sedang dilaksanakan, yang dilangsungkan pada waktu zaman Habakuk. Dia tahu bahwa semua hasil bumi pada waktu itu, memang waktu itu tidak ada OLN guys, belum ada kilang-kilang, dan sumber bumi yang menjadi sumber pengharapan ekonomi bangsa di zaman itu tidak menghasilkan hasil. Pada waktu itulah Habakuk menyatakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan. Kita belajar satu kunci besar. Pada hari ini saya ingin kita belajar satu kunci besar. Kenapa Habakuk boleh mengimani hal yang demikian? Ya, sesuai dengan musik yang kita dengar sebagai background hari ini. Inilah yang Habakuk
ingin berikan kepada semua kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, dan tiada duanya. Satu, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang menyeret aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sejauh mana dalamnya kita menafsirkan isi hati Habakuk ini? Ketika Habakuk tahu pada masa kesusahan akan berlangsung di hadapannya, ini bukan bercerita tentang yang berlaku sekarang, tetapi Habakuk sudah melihat ada satu masa kesusahan di masa akan datang. Mungkin ada kemarau panjang, mungkin akan ada musibah-musibah alam yang berlaku. Bahkan dia tahu pada waktu itu propaganda politik, orang sedang berebut wilayah. Tetapi Habakuk menyimpan satu prinsip. Itu adalah propaganda dunia. Propaganda pribadi dengan Tuhan adalah seperti ini. Tuhan itu pelindung, Tuhan itu adalah kekuatan untuk Habakuk dapat bertahan dan melihat kehadiran Tuhan di tengah kesukaran itu. Waktu saya berulang kali menelaah ayat ini, bagaimana pada waktu kecewa, tidak ada hasil berlangsung di dalam segala usaha, Habakuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriaya di dalam Allah yang menyelamatkannya. Satu hal yang menjadi kekuatan kita dalam hari ini dan Anda, kalau kita hari ini selamat daripada COVID-19, ini yang Habakuk ingin nyatakan lewat firman. Kenapa ia harus bersorak di dalam Tuhan, beria di dalam Allah? Pertama, dia sadar hari ini dia hidup oleh karena penyelamatan yang daripada Allah. Ini yang pertama. Jadi daripada penyelamatan ini, dia beroleh kekuatan untuk beranjak dari satu posisi, daripada menunggu dan akan bersiap kepada hal-hal yang dapat memberikannya persiapan untuk hari depan. Ayat ke-19 adalah kunci. Ketika ayat 18 dia katakan, Allah yang menyelamatkan aku membawa kepada satu tindakan, yaitu kalau dia menyelamatkan, dia pasti tidak membiarkan kita sengsara. Kalau dia menyembuhkan, pasti kita akan mengalami kekuatan dan kehidupan yang baru. Jadi pada waktu itu Habakuk membawa dirinya. Dia katakan seperti ini, Tuhan, Engkau buat kakiku seperti kaki rusa. Ingat ya, jadikan kaki kita seperti kaki rusa. Jangan jadikan kita seperti seekor rusa. Nanti kita diburu oleh pemburu, jadi tidak selamat kita kemana-mana. Maksudnya kaki rusa itu seperti ini. Dia selalu merindukan air, ya, seperti rusa rindu sungaimu. Yang membawa rusa itu ke sungai itu adalah kaki rusa. Kalau kaki rusa itu pudung, dia tidak akan dapat berlari ke arah sungai kehidupan itu. Nah, lihat, ketika Habakuk menyatakan demikian, Tuhan memberikannya kaki seperti kaki rusa, dan itu akan membawanya dengan bebas untuk berjejak di bukit-bukitku. Baik, kita bercerita tentang bukitnya. Berapa ramai orang yang naik ke bukit, yang mendaki bukit Gunung Kinabalu? Adakah yang pernah naik sekali, 10 kali, 100 kali, dan berkali-kali? Saya percaya kalau mau pengalaman yang benar-benar konkret, kita lihat para pekerja ataupun pengusaha yang jadi guide di Gunung Kinabalu. Mereka itu adalah orang yang luar biasa. Mereka tidak pernah lelah dan letih walaupun itu berjalan setiap kali. Tetapi untuk orang yang pertama kali baru naik 1 jam, rasanya mau balik dan mau cari rumah dan mau cari tempat beristirahat. Tetapi kekuatan orang yang sudah berada di bukit-bukit kehidupan, bagi mereka dapat melihat perkara yang sedang berlaku di bawah. Ketika Anda berada di atas bukit,
apapun yang berlaku di bawah ini, kita akan dapat lihat, dapat tangkap. Maka dengan kekuatan kaki seperti kaki rusa, kita boleh ada dan mencecak bukit-bukit yang tinggi. Bukit-bukit yang tinggi itu adalah gunung-gunung persoalan hidup Anda. Persoalan-persoalan yang terlalu rendah Anda pikirkan hari ini. Anda harus punya kaki rusa untuk naik. Dan Anda akan melihat masalah itu bukan masalah lagi. Penyakit itu bukan penyakit lagi. Karena Allah yang menyelamat kita mampu dan sanggup untuk membawa kita keluar daripada segala persoalan. Di PKP ini saya merasa bersyukur karena kalau kita berhasil untuk menemukan suatu peluang pekerjaan, bisnis, ekonomi, cara berpikir bagaimana kita harus melakukan pelayanan ke depan, saya percaya kita sudah ada di atas jejaknya bukit Tuhan, bukit kehidupan, bukit pengalaman, level yang lebih tinggi. Dan kita akan melihat persekitaran kita itu bukan masalah lagi, karena kita sudah mendahului. Mata yang Tuhan berikan kepada kita, cara berpikir yang Tuhan berikan, dapat melihat keadaan hari ini dari segi politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan kasih kita kepada sesama. Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk menilai semuanya dalam bentuk kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita akan mampu bersorak-sorai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaat yang saya kasih, ini hal yang Tuhan berikan pada saya hari kemarin. Dan saya kongsikan itu dengan anak-anak muda kita. Ketika kita ada di tengah bandar dan kota yang penuh dengan metropolitan, dengan pusat hiburan yang sungguh-sungguh luar biasa, ramai pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin gereja, kita berdoa supaya pak ditutup, pusat hiburan ditutup, karena ini mengganggu anak-anak tidak punya keinginan untuk ke gereja. Ujung minggu mereka gunakan untuk RMIT. Tapi saya ingin beritahu kepada Anda, ketika Anda sebenarnya sudah ada di atas bukit kehidupan Anda, bukit pelayanan Anda, di atas bukit iman Anda, sebenarnya itu bukan yang perlu Anda ungkapkan sedemikian, karena Anda hanya mewujudkan musuh-musuh yang akan menyerang gereja kalau Anda mau tutup pusat hiburan itu. Tapi biarlah Tuhan bekerja dengan caranya. Di COVID-19 ini, pandemi yang sangat luar biasa yang menyerang seluruh dunia, menyerang lawan. Iblis sendiri yang menutup tempat pusat hiburan. Ramai yang dapat merasakannya. Orang-orang yang mau berhibur sudah tidak ada, bukan hanya orang Kristen, bahkan orang yang tidak Kristen sudah bercerita sana sini, tidak ada tempat hiburan lagi. Tapi saya akan beritahu, apakah gereja dapat menyediakan fasilitas untuk orang-orang seperti bersuka cita karena mereka diselamatkan daripada COVID-19, dan mereka dapat melihat ada Tuhan, tangan Tuhan yang menyelamatkan orang daripada bencana ini? Saya rasa tidak. Tapi inilah sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan di Pulau Labuan. Lewat OCC kita berada di tengah-tengah pusat hiburan. Kita bertahan, kita tidak bersaing, kita hanya berdoa dan mohon Tuhan bekerja dengan caranya, tanpa perlu pihak kerajaan menutup pusat hiburan. Hanya iblis yang mengirim Corona 19, bukan hanya menutup gereja, tapi juga menutup pusat hiburan. Dan hari ini adalah masa untuk gereja bergerak ke depan, untuk mendahului segala-galanya. Tiada pusat hiburan, jadikan gerejamu untuk tempat orang bersukaria, memuji Tuhan karena mereka selamat daripada COVID-19. Jadi Bapak Ibu, sharing pada hari ini hanya sampai di sini. Saya percaya the best is yet to come. Saya suka dengan perkataan ini. Karena Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, bersukacita hari ini di dalam anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan bekerja dalam setiap keluarga, menyembuhkanmu, memulihkanmu, dan memberikan kekuatan kepadamu. Shalom Tuhan.